beribadah. Adik-adik sudah siap? Kita mau masuk ibadah, tapi sebelumnya kita mau saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kita akan memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya sambil berdiri ya adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sudah siap ya semuanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah izinkan kami sudah boleh tidur dengan nyenyak, boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan kuat. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Kita akan memuji Tuhan yang jagaku selalu. Pakai gerakan ya. Masih ingat kan? Masih. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10. Ya, kita akan membacanya secara bergantian ya. Adik-adik di rumah membaca ayat yang tercetak ke dalam bersama Kak Lucy. Kak Mary akan membaca ayat yang tercetak keluar. Sudah ketemu? Amin. Mazmur pasal 25 mulai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah adik-adik, masih tetap semangat kan? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik boleh sambil duduk, gerakannya kan hanya tangannya jaga ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa
setiap kami agar apa yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 1-11. Pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukanlah pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak kesanggupan. Kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Adik-adik, pada pagi hari ini Kak Vale punya cerita loh buat kita semua. Ceritanya tentang ada seorang adik kakak dan juga ada ibunya. Nah, kita langsung saksikan aja ceritanya. Pada suatu malam, Caca dan Kevin sedang berada di dalam kamar. Caca kemudian mengajak Kevin untuk bermain game. Padahal besok mereka harus ibadah di pagi hari loh. Nah, bagaimana ya kisah mereka? Kita saksikan yuk. Iya Kak. Apa sih Kak? Main game yuk. Hari ini kan Sabtu, kita bisa tidur malam.
Tapi kan besok kita harus ikut IHMPA, Kak. Itu mulainya pagi-pagi loh. Gak apa-apa, Dek. Kalau kita bermain, tidur jam 11, masih bisa kok, Dek. Kita bangun pagi. Ya, mainnya. Mana ya? Anak-anak, kalian tidur ya, sudah malam. Besok kita mau ibadah. Iya, Bu. Tapi Kak Caca, Tidur. Iya, Bu. Selamat malam. Selamat tidur. Selamat malam. Dek, iya Kak. Mama Apa sih, sudah Kak? tidur. Main game yuk. Lah, tadi kata kakak kita mau tidur. Sebentar aja, Dek. Ya. Ya udah deh, aku ikut kakak. Nah, adik-adik, hari ini dari cerita tadi kita belajar apa yo? Siapa tadi yang suka bohong? Ya benar, si Caca. Caca itu kakaknya Kevin ya padahal, tapi dia nggak mencontohkan yang baik sama adik-adiknya. Nah, sehingga si Kevin tadi adiknya ikutan bohong juga dan main game sampai larut malam. Padahal mereka kan udah disuruh tidur ya sama mamanya. Nah, siapa nih adik-adik di rumah yang suka bohong kayak gitu? Semoga ada ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang orang-orang yang suka berbohong nih di kota Korintus. Kota Korintus ini tempat pelayanannya Rasul Paulus dahulu. Nah, di sana tuh banyak banget orang-orang yang suka berbohong. Mereka itu suka memberitakan firman Tuhan, tapi yang salah adik-adik, mereka nggak memberitakan tentang firman Tuhan gitu. Mereka juga melayani hanya untuk dilihat sama orang-orang di sekitarnya, untuk dipuji sama orang-orang tuh. Nah, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sama rekan-rekan sepelayanannya. Mereka mengajarkan firman Tuhan yang benar. Mereka juga memberikan teladan lewat kehidupan yang baik kepada seluruh jemaat di Korintus. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita belajar nih dari Rasul Paulus dan juga cerita tadi. Untuk yang pertama, kita harus hidup selalu dalam kejujuran. Kita nggak boleh melakukan kebohongan. Jadi adik-adik, kalau mau main game, kalau mau melakukan aktivitas sehari-hari, adik-adik harus jujur sama orang tuanya ya. Lalu, hal yang dapat kita pelajari yang kedua, kita bisa menjadi teladan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Nah, adik-adik sekalian bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya adik-adik sekalian, bagi teman-temannya, bagi orang tua, bagi kakak atau adik, atau dimanapun kita berada, kita harus jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, adik-adik sekalian, sekian cerita dari Kak Vale. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk selalu hidup dalam kejujuran dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tuhan, pada hari ini kami mau bersatu hati, kami berdoa
untuk setiap kami yang menyaksikan ibadah secara online pada hari ini. Kiranya setiap kami yang boleh Tuhan perdengarkan firman-Mu, boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk hidup dalam kejujuran, kiranya Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami agar kami dapat senantiasa hidup jujur dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga boleh belajar untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati setiap kami untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa bagi pandemi yang sampai saat ini masih berada di negeri kami. Tuhan memberkati para tim medis, orang-orang yang bekerja menjadi relawan, menangani para korban dari virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang boleh memperlengkapi setiap mereka, Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi setiap mereka. Berkati juga para orang-orang yang boleh terpapar oleh virus ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir bagi setiap mereka, menjaga mereka, merawat mereka, dan jika Tuhan berkehendak, Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka. Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam pemerintahan, dari mulai presiden, para menteri, dan setiap orang yang boleh terlibat dalam memimpin bangsa kami ini. Tuhan yang boleh senantiasa memberikan hikmat agar boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GPIB, secara khusus bagi gereja kami, GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Tuhan, dalam setiap langkah pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang berlangsung di gereja-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan memberkati, menjaga, dan menaungi setiap kami yang boleh terlibat dalam pelayanan. Secara khusus juga kami berdoa bagi perangkat pelayanan anak, setiap kakak-kakak yang boleh melayani, setiap adik-adik pelayan yang boleh hadir dan mengikuti ibadah secara online. Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik klien kami dalam aktivitas mereka hari lepas hari, dalam sekolah mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang boleh senantiasa memberikan kepintaran dan juga kesehatan bagi setiap adik-adik klien kami agar boleh melakukan aktivitas sehari-hari mereka dengan baik. Tuhan memberkati juga orang tua mereka dalam membimbing, menjaga, dan merawat adik-adik klien kami. Tuhan yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi selalu. Secara khusus kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang sakit. Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan kesehatan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Berdoa juga bagi adik-adik kami yang mungkin pada seminggu ini bersyukur atas ulang tahun yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka. Tuhan yang boleh memberikan umur baru bagi mereka, dan Tuhan juga yang boleh senantiasa memberikan sukacita dan mengajarkan mereka untuk senantiasa bersyukur atas usia yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka. Inilah doa dan syukur kami ya Allah yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Persembahan bisa adik-adik titipkan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja. Nah, sebelumnya kita pujikan lagu Ku Beri Persembahan. Pada Tuhan
tutup mata, doa kesembahan akan dipimpin oleh teman-teman. Tuhan Yesus, ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kami sudah memberikan sedikit persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi gereja dan jemaat. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah. Kiranya setiap kita tetap dalam naungan Tuhan, tetap jaga kesehatan. Ketika keluar rumah jangan lupa pakai maskernya, dan jangan lupa juga untuk ikut ibadah secara online maupun sekolah secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Nah, saat ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 269 dengan Bangkit Berdiri. Tuhan yang baik, terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh menyelesaikan ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Kiranya setiap kami boleh senantiasa hidup dalam kejujuran dan juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami selalu. Inilah doa dan syukur kami ya Allah yang kami